untuk salad suami lagi ya. Dormannya dimana dia bener-bener nggak berbunga, kalau dia ngisi sendiri. Kalau udah penuh gantian deh sama botol lain. Ini alhamdulillah panenan terbesar, paprika terbesar yang pernah. 23 Januari 2020. Nah, di sini Momi mau menunjukkan nih yang di planter bag warna hijau 15 liter ini. Apa coba ini teman-teman? Daunnya seperti cabai kan? Ya, ini adalah paprika. Dan Momi seneng banget ngeliat dia berbuah. Tahu nggak sih kenapa Momi lebay banget nih senengnya ya? Karena ini adalah stek teman-teman, jadi iseng pohon paprika yang sebelumnya ya Momi potek supaya buahnya besar, jadi sisakan 2 buah saja dalam satu tanaman dan dipotek cabang-cabang yang terlalu banyak gitu. Dah, ini adalah potekannya. Dan terus sama Momi iseng banget, Momi tancepin ke suatu planter bag yang masih kosong nih seperti ini kan kosong ya kemarin, jadi Momi tancepin gitu. Nah, ini Momi iseng tancepin, jadi tumbuh syukur, nggak tumbuh ya udah, karena Momi yakin di sini banyak banget binatang tanahnya. Biasanya sih dimakanin. Nah, tapi untuk tanaman paprika ini entah kenapa ini udah hari keberapa ya sampai Momi nggak videoin deh kayaknya pas waktu nancepin ini, karena bener-bener iseng-iseng banget. Nah, alhamdulillah tuh malah ada buahnya hari ini, ya Allah seneng banget. Nah, pas waktu ditancap memang udah ada buah-buah kecilnya ya, bakal buah bunga ya, tapi habis itu runtuh ya, biasalah masa adaptasi ya. Nah, berarti ini membuktikan bahwa paprika itu bisa di stek ya teman-teman. Nah, ini kurang mulsanya nih, tuh kan masih bisa kita isi mulsa sampai sepenuh planter bag ini gitu ya. Nah, ini ada kompos ya, komposti sekarang. Jadi udah berubah ya fungsinya, dari yang kita biasa panen kascing di sini sekarang udah berubah fungsinya jadi komposti. Sekarang bisa kita siramin ke sini ya. Tapi ini musim hujan, tadi sempat hujan, udahlah nggak usah disiram. Kita tebelin aja mulsanya, nanti kita ambil daun-daun kering yang ada di bawah. Dan ini kucainya teman-teman, sebelumnya sempat Momi laporkan ke kalian ya, di update bahwa ini sempat, nggak tahu setelah dikasih mulsa ini dia sempat kayak ngerajuk gitu. Jadi biasanya tebel ya. Nah, ini seperti ini nggak dikasihin mulsa sama sekali ya, di pot yang kecil banget ini. Nah, ini tetap subur. Nah, biasanya subur-subur kayak gini, dan ada dua spot yang subur. Sekarang sempat kurus. Nah, sekarang Momi lihat dia ada kehidupan lagi, dia tumbuh cabang-cabang baru lagi. Alhamdulillah berhenti ngerajuknya. Mungkin penyesuaian sama mulsa kali ya, nggak ngerti deh ya begitulah, penuh misteri berkebun itu teman-teman. Kalau nggak kalian coba sendiri, kalian nggak akan ngerti itu kenapa gitu loh. Nah, kita beralih ke pot yang gede ini, 60 liter kalau nggak salah, beli di Ace Hardware. Tapi nggak usah lah, ini kemahalan sebenarnya. Ini suami yang pengen. Nah, ini kita lihat ya, tuh tanaman paprika kita. Tuh lihat teman-teman, buahnya gede nih yang sebelah sini. Aduh, seneng banget, alhamdulillah ya. Padahal ini ya bercabang-cabang saya biarin ya, tapi itu gede karena dia ya yang tumbuh pertama kali sih itu. Ini tapi buah yang lainnya nggak Momi pruning lagi, udahlah dibiarin aja begitu adanya. Harusnya sih di pruning kalau mau dapat paprika yang gede lagi. Cuman ya udahlah. Tuh Momi eksperimen, karena ini kan potnya gede, mungkin dia bisa ngambil nutrisi yang banyak, dan ya biarin aja coba kalau nggak dipruning batangnya, nggak dipruning si buahnya, apakah dia bisa juga gede-gede. Tapi Momi sih nggak yakin ya. Kemungkinan sih jadinya kecil-kecil buah selanjutnya kalau nggak dipruning. Ya udah biarin aja. Dan ini di sampingnya adalah tanaman cabai yang mungut ini anak pungutku ini ya. Jadi dia di bawah sebelumnya, makanya dia sebelumnya tuh kutilang gitu ya, tapi setelah dipindah ke atas nih mulai tumbuh daun-daun barunya, malah ini ada cabang dan bakal bunganya. Dan di atasnya lihat dong nih teman-teman, tuh udah ada bakal bunganya, dari bunga menjadi buah insya Allah ya. Tuh teman-teman juga nih yang pot gede yang kedua ini juga ditanemin sama paprika. Jadi tahun ini bulan Januari ini temanya paprika ya. Momi seneng banget makan paprika soalnya teman-teman. Tuh paprikanya kecil-kecil nih ya, ini karena nggak dipruning mungkin ya. Nah tuh kan kecil-kecil kan teman-teman. Udahlah nggak apa-apa dah. Nah sekarang ini nih yang membahagiakan banget. Jadi ini sempat keriting ya, keriting daun, bahkan ini masih ada nih tuh ya, bercak-bercak
Nah, bekas-bekas dia masih keriting waktu itu, ya. Mami pikir, oh ya udahlah biarin aja, ini iseng-iseng berhadiah, ini juga tumbuh sendiri cabenya. Jadi ya udahlah, kalau nggak tumbuh juga nggak apa-apa, nggak usah sampai panen juga nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah tiba-tiba seperti Momi ceritakan di episode berapa itu, dia tiba-tiba tumbuh daun baru yang lebih sehat gitu loh. Padahal Momi nggak motong-motong, ya potonglah sedikit ya kalau misalnya ada cabang-cabang yang terlalu banyak atau yang bener-bener ngeringkel keritingnya itu langsung Momi tebangin. Nah alhamdulillah ini Momi ngeliat tuh cabai-cabainya mulai muncul temen-temen. Biasanya pas waktu keriting daun ya, jadi setelah jadi bunga itu tuh runtuh gitu loh, jadi menguning batangnya, dan ini udah malah menjadi cabai. Aduh seneng banget, alhamdulillah ya. Nah ini sebelumnya tuh kayak gini nih, tuh disenggol dikit jatuh dia ya, itu masih ada ya, yang suka jatuh-jatuh tuh masih ada sampai sekarang. Tapi alhamdulillah di sela-sela itu ada cabai tumbuh. Seneng banget. Ini pertama kali juga Momi berkebun di atap sini. Tuh ya, masih ada yang copot-copot juga teman-teman. Pertama kali dalam hidup juga ini kalau bisa sampai panen cabai rawit dari kebun sendiri. Nah ini penampakan bunga turi kita hari ini, alhamdulillah. Sepertinya sih Momi ngelihat dia mulai sehat kembali ya, setelah sebelumnya bener-bener daunnya tuh banyak yang kuning. Momi pikir mau mati teman-teman, sempat sedih banget ya. Karena Momi nggak sabar nih panen bunga turi untuk dimakan sebagai salad gitu. Hari ini dia ijo-ijo aja nih, udah berhenti kayaknya masa merajuknya. Tapi ini masih ada sih kuning ya, sedikit gitu ya. Jadi sama Momi pas kemarin dia sempat kuning, daun-daun kuningnya itu Momi copot-copotin, Momi runtuhin, ya masuk ke sini, masuk ke potnya sendiri ya. Daun kuningnya itu, semua sampah kebun organik itu sangat berharga. Mereka semua adalah gold ya. Karena apa? Karena bisa kita ubah menjadi tanah untuk media tanam kita sendiri, dan sangat subur teman-teman ya. Tuh alhamdulillah. Makasih ya kamu berhenti ngerajuk sama aku. Jangan ngerajuk lagi please bunga turi ya. Hasilin aku bunga habis ini ya. Dan ada yang merajuk lagi nih teman-teman. Kali ini Momi nggak tahu dia merajuk untuk selamanya atau tidak ya. Ini adalah penyakit kale kalau musim hujan, yaitu busuk batang. Dan ini kayaknya busuk ya sampai ujungnya lagi. Kalau udah puncak pertumbuhannya yang kena ini susah nih teman-teman. Tapi Momi masih berharap deh ya, dia bisa survive. Tuh lihat teman-teman, lihat itu ada daun-daun baru di pinggir-pinggirnya. Jadi Momi bener-bener berharap sama si kale ini untuk bertahan ya. Please bertahan lah untukku. Kale ini dipanen aja nih sama Momi biar tumbuh daun-daun barunya, biar dia terekspos matahari. Hari ini kayaknya panas deh ya, biar dia hilang penyakit-penyakitnya, penyakit-penyakit yang membuat dia busuk batang. Nah ini pot talang yang ini masih kosong-kosong aja nih diantusnya. Diantusnya tuh masih apa ya, struggle banget. Terus katanya kan bisa di stack. Ya ini sih sampai sekarang masih adaptasi sih ya. Ngeri-ngeri sedep ngelihatnya. Takut dimakanin binatang tanah yang ada di dalam sini tuh banyak banget soalnya ya. Nah ini diantusnya ya, berharap banget dia bisa menyebar lama-lama, tapi ya inilah prosesnya. Dan ini juga membahagiakan nih. Ini hasil tancepan dari sini nih. Sebelumnya kupikir mati, ini ku potek taruh sini, ternyata menghasilkan bunga. Kenapa Momi melihara diantus? Karena Momi mau makan diantusnya untuk disalad. Anak-anak Momi juga suka makan ini, katanya manis. Diantus favorit Momi karena warnanya merah. Seksi banget tuh merah kan. Cakep ya teman-teman ya. Nah sekarang di belakang dinding selada ya, selada yang tumbuh syukur nggak tumbuh udah, ternyata tumbuhnya subur ya di belakang dinding yang cuman kena matahari dari siang sampai sore ya. Ini nggak full sun, jadinya seladanya walaupun sudah tua juga dia tidak pahit ya. Jadi selada itu seneng yang agak-agak teduh teman-teman ya. Kalau di Jakarta ini mataharinya kuat banget sih soalnya. Dan kebetulan musim hujan juga sih ya, mungkin kayak dia nggak pahit. Makan malam suami nanti, kalian lebih seneng bunga yang mana? Diantus yang merah, diantus yang hitam, atau bunga telang tumpuk? Ini bunga telang tumpuk yang warna putihnya lagi ngambek, nggak berbunga hari ini.
Tuh, cakep banget ya. Sungguh indah ciptaan Allah itu ya teman-teman. Tuhan kita ini, Allah ini adalah pelukis terbaik di dunia. Lihat deh teman-teman, nggak mungkin kan manusia bisa membuat ini semua seindah ini, secantik ini. Nah ini teman-teman, paprika, ingat kan yang udah dipanen beberapa hari yang lalu. Paprikanya gede-gede, ada 2 ya. Jadi tiga dari sini ya. Dan ini udah ada bakal bunganya lagi. Nah ini Momi mau nunjukin ke kalian, katanya temen ya, kalau mau punya buah yang gede, buah paprika yang gede, sisakan 2 cabang aja. Jadi ini dari cabang utama tuh sisain 2 ini aja gitu, dan sisain juga 2 buah aja gitu, jangan lebih, katanya begitu ya. Nah sekarang kita mau pruning deh, kita mau sisain 2 cabang aja, dan ini kebetulan bercabang lagi 2. Nah ini Momi mau copot-copotin, sama daun tuanya katanya juga di pruning aja. Nah ini kan ada 2 nih. Nah Momi harus pilih salah satu yang lebih sehat. Sepertinya sih yang ini, karena ini udah ada bakal bunganya ya. Nih bunganya tuh ada di pojokan tuh ya, masih kecil sih. Nah sedangkan yang ini belum ada, makanya Momi pruning. Bismillah. Nah gitu ya. Ini punya pohon paprika lagi yang iseng-iseng juga nih, di polybag tumbuh. Nah dan buahnya banyak ya, tapi ya gitu kecil-kecil. Ini belum sempat Momi pruning. Momi pikir nggak akan ada buahnya karena dia kayak sempat keriting gitu teman-teman. Tapi lama-lama dia memperbaiki dirinya sendiri, menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi tanaman itu ya sama seperti halnya manusia ya, nggak perlu capek-capek deh menurut Momi ya kalian buat neem oil, beli neem oil mahal-mahal, terus buat pestisida nabati. Karena biar bagaimanapun kalau sistem imunnya tanaman ini rendah ya, sistem imun itu berdasarkan kesehatan media tanamnya. Kalau dia sistem imunnya rendah, terus juga memang nggak cocok ditanam di musim itu, ya itu mau kalian apain juga nggak akan berhasil gitu loh menurut Momi ya. Karena Momi sering baca dari testimonial, dari komen-komen orang di grup berkebun, baik di Facebook, Instagram. Kok nggak ngaruh ya, udah disemprot neem oil, udah dikasih pestisida nabati. Ya mungkin karena masalahnya ada di media tanam, atau masalahnya itu di tanaman ditanam di musim yang kurang tepat, seperti itu misalnya ya. Kalau ini kayaknya dia seneng di musim hujan, si paprika ini ya. Nah ini Momi potek-potekin deh ini supaya dia, ini harusnya kalau yang kecil-kecil gini dipotek aja deh ya, biar nggak merebut nutrisi dari tanaman-tanaman yang lagi berkembang. Alhamdulillah, paprika temanya nih. Nah ini dia, seneng banget ya ngelihatnya dia subur nih, bunga telang. Seneng banget. Bandingin dengan keadaan sebelumnya ya teman-teman, ketika ini belum ada, wah rasanya gersang ya. Kalau udah ada ijo-ijoan seneng banget. Tuh apalagi ini nih, mintnya udah subur banget lagi. Udah gede-gede banget. Wow, alhamdulillah. Sebenarnya sekarang juga udah bisa dipanen, tapi sayang ya ngelihatnya, cantik banget, Masya Allah. Kalau Momi lagi stres atau apa, biasalah ya. Kalau marah-marah terus di rumah, nah tinggal ke kebun atap, terus megang-megang gini mainan mint, terus hirup deh. Alhamdulillah, bahagia lagi tiba-tiba. Ajaib ya tanaman itu ya teman-teman. Nah hari ini Momi mau mindahkan kemangi ya, yang masih mungil-mungil ini ke baknya khusus kemangi itu ya. Yuk kita pindahin satu-satu. Alhamdulillah nih, stek kale nero jadi. Kalau musim hujan lebih gampang ternyata nyetek nero. Nih dia kemanginya udah dicabut pelan-pelan, akarnya bagus. Nah kita pindah-pindahin deh tuh ke bak yang itu satu. Teman-teman tadi iseng ya, Momi kopek dari bunga, dari bunga dianthus yang di sini yang udah kering ya, yang nggak Momi panen bunganya kan dia jadi kering tuh lama-lama. Nah Momi buka iseng, di dalamnya ternyata ada bijinya nih teman-teman. Nah Momi mau coba semai ya di tempat
pot-pot yang masih kosong dan terlihat bersih dari binatang tanah. Teman-teman, ini Momi habis panen bunga labu madu lagi. Ini semua bunga edible ya teman-teman, bunga yang dapat dimakan. Kalian bayangin jika di piring makanmu setumpuk panganan yang warna-warni seperti ini teman-teman. Januari 2020 nih, bibit pisang barangan datang. Nah, kita unboxing dulu ya. Nah, kalau Momi unboxing itu agak ribet teman-teman. Jadi Momi biasa menggulung kembali selotip dari paketan ini ya. Tuh, ini masih lengket nih teman-teman, sayang kalau dibuang. Momi biasanya digulung lagi dengan cara seperti ini. Jadi ini sekalian ngajarin untuk reuse selotip bekas paketan. Ini pisang barangannya beli di Tokopedia ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nanti kita buka semuanya, kita gulung pelan-pelan supaya selotipnya bisa dipakai ulang ya untuk keperluan lainnya. Kita buka dulu. Oke, dibuka selotipnya atas bawah aja. Oke, ini dia. Dedi, ini pisang barangannya Dedi. Nah, sekarang kita buka ininya. Bismillah. Masih dalam keadaan seger ya pisang barangannya. Nah, dilapis lagi. Nah, ini kayaknya baru ini tanah nih. Oke, ini dalamnya tanah. Dedi, ini Dedi. Nih di dekat pinggir. Wah, ini kalau hujan gede hancur nggak tuh? Hah? 27 Januari 2020. Tuh, nih bibit pisang barangan yang beberapa hari yang lalu dipasang di sini. Ini kayaknya adaptasi ya, jadi kuning-kuning gitu. Ini daun kedua yang menguning. Sebelumnya nih hijau ya, teman-teman. Ini juga kayaknya udah ada kuning-kuningnya. Semoga kamu lulus masa adaptasi ya. Dan hari ini Momi mau menyemai ini apa? Lenca, teman-teman. Nah, dalamnya ada biji-biji banyak. Nah, Momi mau semai di atas ya. Hari ini juga Momi menanam serai tadi. Nah, ini serainya. Langsung di tanah, ditancap. Semoga bisa tumbuh sehat. Nih, kalau mau nanam lenca ya, Momi liatin. Kita pilih yang sudah hitam seperti ini. Terus kita pecahin aja tuh. Nih, banyak bijinya ya, teman-teman. Lenca itu, tuh. Ini aja kita sebar. Insya Allah gampang kok lenca itu ya. Ini ada 2. Sebelumnya sih ada 2 yang udah duluan Momi masukin. Nah, gini, dipecah aja. Terus disebar aja di tanah ya. Serahin aja hasilnya sama Allah. Ini bukan susu ya ini. Tapi Momi pakai tempatnya untuk nyimpen air beras. Air cucian beras. Dah, disiram. Semoga tumbuh. Tuh bunga turi kita ya. Pohon turi belum berbunga. Nah, ini sempat kuning-kuning dan hari ini juga kemarin nggak ada hujan sama sekali. Jadi daunnya nutup-nutup gitu, dan tadi pagi kayaknya banyak yang kuning tuh dia daun-daunnya tuh. Kuning-kuning gitu. Ini justru kayak baru sembuh sih. Sebelumnya malah lebih parah, kuningnya tuh banyak banget jadi runtuhan. Nah, daun kuning ini Momi copot-copotin supaya dia nggak kena angin malah keluar. Jadi Momi taruh sebagai mulsa di tanah atau ya pokoknya bisa jadi pupuk. Ini bagus banget teman-teman ya, karena keluarga polong-polongan jadi kayak akan nitrogen daunnya juga. Jadi jangan sampai menghilangkan kesempatan ya, daun-daun gugurnya ini Momi anggap emas dalam kebun. Jadi ditaruh aja ya ke kebun kalian. Tuh teman-teman, ini cabenya nih, alhamdulillah tuh ya udah mulai kelihatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh senang banget. 6, 7 ya, ada 7, baru 7 kelihatannya ya. Alhamdulillah. Kenapa Momi senangnya bukan main? Karena ini sebelumnya daunnya keriting ya teman-teman. Bisa lihat episode sebelumnya dia keriting. Nah, mirip inilah ini. Ini paprika tapi keriting nih atasnya. Tapi Momi cuekin aja, udah biarin aja. Biar alam yang menyelesaikan sendiri permasalahannya. Tugas Momi hanya menyuburkan tanah, media tanamnya. Jika media tanam subur dan tepat waktu penyemaian ya, mungkin ini cocok ya musim hujan, ya udah
dia akan tumbuh begitu aja kok, insya Allah, walaupun banyak epit dan segala macam. Dan ini cabai besar juga yang numbuh sendiri di bawah dan Momi pisahin ke atas. Kayaknya Momi tadi ngelihat deh ada cabai. Nah ini nih, tuh kayaknya sih ada nih cabainya tuh ya, baru satu kelihatan tuh. 28 Januari 2020. Tuh lihat nih, wah ada kupu-kupu kuning nih. Jadi kupu-kupu kuning ini tuh tadi, nah itu kalau teman-teman bisa lihat ya, ada kupu-kupu kuning. Nah kayaknya dia mau bertelur nih, jangan-jangan di sini. Jadi si Sesbania grandiflora alias apa, pohon turi ini adalah inangnya untuk kupu-kupu kuning ini. Nama ilmiahnya Momi nggak tahu ya. Kupu-kupu kuning ini nanti biasanya dia bertelur di sini dan telurnya menetas, terus ada anak-anak uletnya tuh ijo-ijo, kecil-kecil. Nah itu nanti dia makanin si daun-daun ini, daun-daunnya turi. Biasanya sih sampai habis ya, hampir habis. Habis itu dia menetas jadi kupu-kupu lagi deh. Jadi kalau udah kayak gitu, kita biarin aja ya teman-teman. Kalau nanti dia bertelur, terus nanti ada ulatnya di sini, kita biarin aja ya, jangan dibunuh. Karena biar bagaimanapun kupu-kupu itu nanti akan sangat kita perlukan untuk polinator alami kebun kita. Nah ini kale-kale kita ya, susah banget, nggak tahu kenapa tahun ini Momi susah banget ngerawat kale tuh. Jadi yang jadi cuman sedikit. Di bulan Januari ini kale Momi banyak gagalnya karena Momi waktu itu belum mengerti, jadi masih memakai media tanam bekas. Nah itu Momi tanamin lagi dengan semayan kale yang masih muda-muda, sehingga media tanam bekas itu sudah banyak binatang tanah, sehingga kale-kale Momi banyak yang gagal karena dimakan sama binatang tanah itu. Seharusnya Momi memakai media tanam yang baru, yang steril dari binatang-binatang tanah dulu. Itulah suka dukanya berkebun ya teman-teman. Tahun ini agak susah buat Momi untuk gedein si kale. Nah ini dari satu tanaman yang kirain hampir busuk, tapi ternyata menghasilkan cukup banyak daun juga ya teman-teman ya. Kemarin Momi kasih ini kale curly sebagai pengganti selada di salad suaminya Momi. Ya ternyata bapaknya juga suka aja dikasih ini. Katanya sih memang lebih pahit dari selada. Cuman ya udahlah, sama Momi dipaksa. Jadi harus makan kale, dia mau-mau aja alhamdulillah. Nah ini kayaknya red Russian ya ini ya. Boleh deh kita cobain. Kita panen yang daun paling bawahnya aja, dapat 2 aja nggak apa-apa. Ini juga kita panen. Oke, yang kuning tuh udah kuning kan. Kalau yang keburu kuning ini biasanya Momi kasih aja di tanahnya ya. Jadi sebagai pupuk. Nah ini ditaruh saja di tanahnya. Oh yang ini lebat juga. Ini padahal juga busuk batang deh kemarin. Tapi alhamdulillah nggak semua yang busuk batang itu menghembuskan napas terakhir ya teman-teman. Jadi kalau kalian punya kale di rumah yang terindikasi busuk batang ya jangan buru-buru lah dicabut terus dibuang tanamannya. Oh kan lumayan juga kan hasilnya. Lagi-lagi Momi bawa tempat terlalu kecil. Nggak muat. Nggak muat, Momi tata dulu deh ya. Ini Momi punya kale Nero ya yang udah setahun juga umurnya, tapi yang lainnya mati, dia belum mati. Nah karena dia baknya alias potnya itu lebih gede dari yang lain. Ini pakai peti bekas buah yang pasti teman-teman bisa menemukannya di tiap toko buah di kota kalian. Karena ini
dibuang sama mereka ya, kotak ini. Ini dilapisin sama gorden bekas ya, kain, baju-baju bekas juga bisa loh teman-teman ya, biar tanahnya nggak keluar aja. Soalnya kan petinya bolong-bolong kayak gini nih, tuh. Nah ini lucunya ya, tuh. Dia ini sebenarnya ini cabang utamanya. Nah ini batang utamanya udah sampai ngeliuk-ngeliuk tuh teman-teman. Tuh gede banget ya. Nah lucunya tuh dia ada anakan yang Momi biarin aja ya di sini. Tuh dia tumbuh dari batang utamanya nih teman-teman, tuh cabangnya. Nah dari sini nih, tuh ini batang utamanya, ini cabangnya. Tuh dia udah sampai ngeliuk-ngeliuk nih dia. Udah kayak ular kobra. Nah ini dia. Tuh dia membuat individu baru teman-teman tuh, ya kan? Sama gedenya mah si induknya. Tuh dia dalam satu pohon. Boleh deh kita panen aja nih anaknya, tapi jangan dihabisin semua. Nah daun-daun tuanya tetep yang kita panen, daun-daun yang paling bawah. Nah tuh ini aja udah dapat banyak banget teman-teman. Nah yang kuning-kuning nih, daun kuning kita kembaliin aja ke tanah sebagai pupuk. Nah Momi juga mau panen yang indukannya. Aduh susah nih kalau pakai kamera, takut kameranya Momi lepas aja. Tuh kupu-kupunya main-main terus nih di tempat kebun Momi. Dia selalu nempel ke bunga turi, pohon turi. Selamat bermain-main, selamat bertelur. Tuh bunganya banyak lagi ya. Kita panen dulu bunga telang. Banyak yang bertanya, Momi untuk apa bunga telang? Well, kalau sama Momi makan mentah ini semua teman-teman. Wah, gimana tuh cara makan mentahnya? Ya, dimakan bareng salad, bareng sayuran lainnya teman-teman. Kan Momi sering tuh ngeliatin ke kalian bagaimana cara Momi menyiapkan salad ya. Walaupun banyak yang ngomong, ih jorok banget pakai tangan semuanya. Ya, emang makan nasi padang pakai sendok. Kan pakai tangan juga ya nggak? Ya udah nggak apa-apa, terserah orang juga ya. Kalau orang mau ngomong Momi jorok ya Momi terima. Emang benar. Karena Momi hampir semuanya pakai tangan, ngaduk-ngaduk tanah aja pakai tangan enakan. Megang cacing juga enakan pakai tangan langsung. Aduh. Wah, ini tanaman baru ya, yang baru dipindah ke sini udah banyak bunganya. Alhamdulillah. Rame bunganya teman-teman. Bisa lama nih panennya. Nih bibit sampai sudah berbunga, mau dibeli temen Momi. Udah berbunga nih, bunga kedua, ketiga nih. Kemarin bunga pertamanya. Mintnya juga nih udah gondrong lagi teman-teman ya, yang di planter bag 15 liter. Nih teman-teman kalau butuh planter bag 15 liter, mau berkebun mint, basil sweet atau apapun lah ya, herbal atau sayuran mungkin ya, kale juga Momi pakai yang 15 liter ini. Silakan ya kontak di nomor WA di bawah ini. Cakep banget tuh. Wangi banget tangan Momi ya teman-teman. Habis megang gini, aroma terapi banget deh mint ini. Mint yang di pot tumpuk, yang di bawahnya bunga telang juga udah subur lagi tuh, dibelit sama bunga telang ya. Kemarin udah sebagian dipanen, tuh udah gede-gede lagi. Pokoknya kalau punya mint, jangan biarkan dia terjulur menjuntai-juntai. Nanti dia ngambek ya. Merasa kalau dia nggak dibutuhkan, nanti dia ngambek tuh. Nih menjulur juntai-juntai ini nanti lama-lama daunnya mengecil udah deh. Lama-lama malah mati ya. Nah ini dia. Tuh udah ngejuntai-juntai. Nah udah buat akar baru lagi nih sebenarnya dia teman-teman. Tuh ada akarnya kan. Nanti kita, wah panjang lepas deh dia. Udah nggak apa-apa. Kita perluin daunnya aja. Nah tadi ada yang menjuntai-juntai lagi, kita guntingin. Jangan biarkan dia memanjang. Teman-teman bayangin ya, sebelum mint ini ada, ini planter bag yang di bawah ini nyaris
nggak bisa ditanemin apapun kecuali bunga telang teman-teman. Kalau bunga telang mah bandel lah ya. Nah kalau yang lain tuh tanaman agak rese. Kalau ada banyak binatang tanahnya ya dia dimakanin terus. Nah entah kenapa seiring berjalannya waktu mungkin sampah organik yang ada di dalam pot ini sudah terurai. Entah kenapa langsung bisa tumbuh aja gitu ya. Nih buktinya mintnya jadi subur-subur kayak gini. Sebelumnya nanam apapun nggak bisa, nanam mint juga harus banyak ditancepin di berbagai sisi. Jadi membuat si binatang tanahnya juga bingung mungkin ya mau menggigit yang mana. Akhirnya ya bisa tumbuh, alhamdulillah bisa menyebar lama-lama. Nih kalau yang tadi kita panen ditimbang, pengen tahu 511 ya. Wow, setengah kilo. Alhamdulillah ya Allah. Padahal bener-bener susah payah gitu ya tahun ini untuk ngedein kalenya tuh agak susah payah Mumi tahun 2020 ini. Nggak tahu kenapa tapi yang jelas ini setengah kilo lagi. Alhamdulillah. Semoga bisa sampai sekilo lagi seperti tahun 2019 kemarin. Amin.